kita ingin bahas rumor yang lagi hot banget nih. Katanya ada potensi pemangkasan RKAB, dan kalau memang beneran terjadi, ada dua sektor yang kurang lebih bakal diuntungkan. Itu sektor nikel dan juga sektor batu bara. Nah, kalau kita di-cut produksi tambang ya, artinya ya supply dunia bahkan ya, itu berkurang banyak. Kalau supply-nya berkurang, otomatis harganya juga harusnya meningkat. Kalau misalnya harga nikel naik, emang sektornya masih menarik ya. Prospek nikel emang masih menarik. Batu bara, selama dia masih memberikan value cheap energy, it's very hard untuk diabaikan. Tadi kan kita udah bahas 3 emiten nih. Ada ADI, ada Bumi, ada Indi. Paling suka yang mana jauh? Halo teman-teman, welcome to Chatting. Hari ini sama Pak Antoni Jau, kita ingin bahas rumor yang lagi hot banget nih. Katanya ada potensi pemangkasan RKAB, dan kalau memang beneran terjadi, ada dua sektor yang kurang lebih bakal diuntungkan. Itu sektor nikel dan juga sektor batu bara. Teman-teman pasti nonton sampai habis kalau mau tahu kira-kira dampaknya itu bagaimana, apakah sektor ini menarik, dan sebagai investor jangka panjang, masih ada nggak sih peluang yang kita bisa dapetin di sektor ini. Anyway, disclaimer, RKAB-nya ini belum fix aja ya. Jadi yang kita teman-teman lihat tabelnya mungkin berkeliwaran di luar sana, itu hanya baru kayak mungkin rumor lah, belum fix. Keputusan fixnya gimana, we'll see. Tapi for now kita coba assume kalau memang itu beneran terjadi, dampaknya itu seperti apa. Oke, pertama kita bahas sektor nikel dulu Jauh. Mungkin lu boleh ceritain konteksnya Jauh. Sektor nikel ini ada apa sih yang terjadi sekarang di balik sektor nikel ini? Oke, jadi yang tadi udah kita bahas ya, di nikel kan udah ada rumor kalau pemerintah kita mau pangkas RKAB-nya. Artinya apa? RKAB ini kan mengatur berapa volume produksi dan berapa volume penjualan yang kita bisa lakukan gitu ya di suatu negara gitu. Ya, misalkan di 1 tahun gitu. Itu bakal dipotong. Artinya tambang-tambang nikel itu bakal dikurangi produksinya maupun penjualannya. Nah, dampaknya apa? Kita tahu Indonesia kan ini merupakan negara terbesar lah, produsen terbesar nikel di dunia, termasuk dari tambangnya maupun produk di hilirnya. Nah, kalau kita di-cut produksi tambang ya, artinya ya supply dunia bahkan ya, itu berkurang banyak. Ya kalau komoditas biasa kita udah bilang ya, ini supply demand. Kalau supply-nya berkurang, otomatis harganya juga harusnya meningkat. Selama anggap demand-nya sama gitu misalnya. Nah jadi kalau kita tahu RKAB-nya dikurangin, volumenya juga berkurang, otomatis apa? Harga komoditasnya bakal naik. Dan itu udah terbukti kemarin di futures nikel itu udah meningkat dari kurang lebih mungkin sekitar 15 ribuan dolar per ton, kemarin udah meningkat sampai 17 ribu dolar per ton. Jadi kurang lebih itu konteksnya dulu. Ya, dan kalau teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Indonesia itu kan seperti yang Joe bilang produsen nikel terbesar, one of the largest lah bisa dibilang. Jadi dampaknya apa? Kenapa berita ini atau rumor ini itu sangat signifikan? Karena memang sebagai negara produsen komoditas, itu kalau ada supply shortage setara dengan 3% atau 2% aja, itu bakal create harganya spike gila-gilaan. Karena namanya komoditi itu kan sering disebut sebagai common goods ya. Common, komoditi kan berasal dari kata common. Artinya ini barang yang sudah harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi sedikit pun aja, itu harga pasti akan spike. Dan orang akan berebutan untuk rebutan barang. Karena barang ini dibutuhkan secara massal. Dan belum tentu ada pengganti yang bisa menggantikannya. Makanya kan harga komoditas itu selalu naik turun ya. Oke, tadi teman-teman udah tahu konteksnya. Kalau RKAB ini di-cut, produksinya menurun, dan kemungkinan besar harganya akan naik yang sudah mulai terjadi di futuresnya sekarang. Nah, tapi buat teman-teman yang baru nonton Jauh, mereka mungkin masih penasaran. Emang kalau misalnya harga nikel naik, emang sektornya masih menarik ya? Prospek nikel emang masih menarik? Boleh ceritain nggak Jauh, nikel nih kenapa sih kita ngelihat nikel ini sebagai suatu komoditas yang masih menarik di kondisi sekarang? Teman-teman tahu lah, nikel itu ada terbagi jadi 2. Kita sebutnya nikel kelas 1 sama kelas 2 gitu. Kelas 1 ini yang lagi populer itu untuk baterai. Ya karena sama ini kan perkembangan EV segala macam itu meningkatkan demand baterai, makanya orang-orang butuh nikel. Nah, yang kedua sebenarnya itu untuk yang stainless. Nah, kalau teman-teman tahu, yang baterai ini cenderung lebih menarik, yang stainless ini cenderung lebih kurang menarik. Kenapa? Karena yang stainless ini sudah oversupply. Kemarin kondisinya seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman pelajari nikel, itu teman-teman harus lihat. Nikel ini ada 2 jenis. Pertama kita ngomongin tambang, kedua kita ngomongin smelter. Jadi kalau kita tahu, RKAB kan mengatur yang tambang, volume produksi tambang nikelnya. Kalau tambangnya ini dikurangi volumenya, otomatis harga produk tambangnya atau biji nikelnya itu bisa meningkat. Nah, kalau kita ngomongin smelter, salah satu biaya dia kan bahan baku, which is itu nikel ore-nya atau biji nikelnya. Nah, kalau harga biji nikelnya naik, nah berarti kita tahu nih, si smelter ini salah satu biayanya yaitu si bahan bakunya itu meningkat. Nah, kalau teman-teman pelajari lebih detail, smelter ini tuh mirip kayak apa ya?
kayak pabrik lah. Itu mainnya sistem ongkos kerja. Kita dapat margin yang mungkin cenderung fix ya. Jadi kalau kita tahu bahan bakunya naik, harga jualnya kita harus lihat juga apakah ikut naik atau enggak. Nah, yang menarik di Indonesia ini yang terjadi ya, harga nikel yang naik paling banyak itu justru biji nikelnya. Kenapa? Kita tahu Indonesia tuh udah produsen terbesar, tapi ternyata karena pembangunan smelter yang luar biasa besar selama beberapa tahun terakhir, itu permintaan biji nikelnya juga naik sangat besar, di mana produksi biji nikel kita ini bahkan nggak mencukupi. Ya makanya kalau teman-teman baca, Indonesia sebagai produsen terbesar aja masih impor dari Filipina misalnya. Itu jadi yang terjadi di industri nikel. Nah kita tahu dari segi bijinya naik banyak, dari segi smelternya ini kekurangan pasokan. Makanya cost-nya si smelter meningkat. Nah yang uniknya nih, kalau teman-teman lihat, ini kan ada dua jenis yang tadi RKAF misalkan yang untuk stainless. Ini tuh udah oversupply untuk stainlessnya. Makanya kalau teman-teman lihat marginnya tuh rata-rata udah kurang bagus. Karena harga jualnya nggak bisa tinggi. Padahal kalau dilihat kan nikel tuh bisa tinggi. Ternyata beda-beda Jo. Ada yang di tambangnya bagus, padahal di smelternya jelek. Jadi ada dua. Jadi kalau kita berkaca ke perusahaan-perusahaan nikel yang mungkin di IPO, kita harus cek lebih dalam lagi ya. Dia punya komposisinya itu mainnya di mana banyak kan? Apakah di smelternya, apakah di tambangnya? Komposisinya banyak kan asal kata barang yang buat stainless steel atau barang yang berpotensi bisa lari ke baterai. Itu mungkin jadi PR buat teman-teman ya. Dan kalau teman-teman misalnya mau pelajarin emiten nikel lebih dalam, itu sebenarnya kita udah ada tingkisnya juga. Itu dibuat sama Gani, NCKL, itu kita bedah lengkap ya. Teman-teman bisa lihat di sini mulai dari ownernya itu siapa, supply chain-nya seperti apa, dari corong hulu ke hilirnya gimana. Bisnis nikel mereka beli apa aja. Tentu beli izin tambang, IUP ya, IUP. Cara mereka proses struktur biayanya seperti apa. Mereka jualnya ke siapa, marginnya berapa, key variables atau variables kuncinya berapa, financialnya gimana, kondisi supply dan demand industri apa, itu semuanya udah kita bahas secara lengkap. Jadi teman-teman kalau mau tahu update industri nikel dan juga gimana sih cara bisnis nikel ini bekerja, dari yang teman-teman gak ngerti apa-apa, langsung coba teman-teman klik link di bio, coba join free trial kita. Itu bakal kita jelasin ya, gimana cara kita melihat suatu bisnis secara menyeluruh. Oke, tadi nikel kita udah bahas. Jadi memang at the end sektornya berarti kita setuju nih, sama-sama setuju, masih menarik aja. Masih menarik in the long term lah. Maybe ya 5 to 10 years ke depan it will be still a good sector gitu kan. Terutama memang yang karena baterainya ini ya. Kemudian kalau RKAB-nya beneran di-cut nih ya. Anyway sekali lagi disclaimer, ini kan belum fix ya. Kalau memang beneran di-cut ya, kita harus lihat lagi. Kira-kira tambang mana yang masih bisa volumenya tidak nurun. Ya. Kalau itu nggak nurun, bisa jadi diuntungkan karena kan harga jualnya meningkat banyak. Ya. Kemudian kalau misalnya amit-amit nih, tambangnya turun. Coba teman-teman ini ya, yang nonton video ini coba mikir, ada lagi nggak kira-kira yang bisa terdampak kalau memang tambangnya ini produksi turun? Karena satu bisnis itu kan supply chain-nya besar. Coba perhatiin, kontraktornya itu juga bisa berpotensi kena loh. Nggak cuma tambangnya doang. Karena kontraktor itu kan based on volume, sama seperti smelter, kayak ongkos kerja lah. Tapi kontraktornya juga berpotensi ikutan kena. Jadi teman-teman yang lagi ngelirik kontraktor nikel atau misalnya tongkang yang ngangkut nikel, itu berpotensi bisa juga dapat penurunan dari sisi volumenya. Ya, itu mungkin sedikit konteks untuk nikel ya. Ya jadi mungkin kalau investor ya, kita kan bilang mungkin potensi industri nikel ini menarik. Tapi industri nikel tuh gede kan. Tadi udah kita ceritain, apakah tambangnya yang menarik, apakah smelter yang menarik, apakah penunjangnya seperti kontraktor atau logistiknya. Ya. Dan itu teman-teman harus lakuin analisa. Nggak mungkin kita cuman, oh nikel lagi bagus, HK, ya itu mungkin Mr. Market kan begitu ya. Satu sektor lagi hot semuanya naik. Padahal kalau kita sebagai investor yang bijaksana, you have to assess man. Kayak ini beneran ngaruh nggak? Kalau memang ngaruh pun, seberapa banyak ngaruhnya? Ini yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Ya, kalau mau tahu ada yang dihitung nggak ini? Most likely ada. Ya, itu yang kita bahas. Ya, di grup aja lah, jangan di sini lah. Kemarin lo udah sharing. Oke, that's it for nikel ya. Kedua, yang lagi rame banget sekarang jauh, baru mulai muncul. Nikel kan udah duluan nih. Kakaknya, abang batubara mulai muncul. Wacananya mau di-cut. Ada angkanya lagi, perusahaan apa aja yang kira-kira nggak di-cut. Kemarin ada kayak nge-leak gitu ya? Ada nge-leak ya, tapi ini rumor ya. Ya. Banyak source juga bilang ini kan belum fix ya. SDM kemarin juga baru aja bilang ya, ini belum fix gitu loh. Ya, we'll see ke depannya gimana. Cuman kalau berdasarkan dokumen yang leak kemarin, ya, itu RKAB kita dari 750 juta ton mau di-cut kurang lebih 100-an juta ton ya. Ke level 600-an lah. 600-an, which is 100 juta ton di kondisi global itu besar sekali. Sekarang kebutuhan demand batu bara dunia berapa miliar ya? Mungkin 7 miliar ya? Plus minus ya? Ya ini paling mempengaruhi tuh di pasar ekspor impornya. Yang kurang lebih cuma sekitar kalau nggak salah 1 miliar ya kurang lebih. Jadi teman-teman bayangin, konsumsi batu bara dunia itu sekitar 7 miliar ton plus minus. Tapi yang ekspor impornya itu 1 miliar ton. Jadi kalau memang di-cut 100 juta, itu 10% loh.
dari orang yang oper-operan barang, which is itu gede banget, man. Itu gede banget, dan ya udah pasti harga bakal naik kalau memang ini beneran terjadi ya, 100 juta ton di-cut. Ya, tapi baik lagi, ya, siapa yang diuntungkan kira-kira jauh? Kalau berdasarkan data yang kemarin mungkin sempat tersebar gitu ya, ini nggak tahu benar atau enggak, ya kemungkinan yang paling diuntungkan adalah pihak-pihak yang secara volume nggak terdampak. Ya. Karena kalau kita tahu, kalau secara keseluruhan volumenya berkurang, lalu ada pihak-pihak yang nggak terdampak, nah otomatis dia yang paling bisa menyerap kenaikan harga komoditasnya. Ya. Jadi ya kita mesti pintar-pintar nih, kira-kira yang ada beberapa ya waktu itu juga ya. Ada 3 lah. 3 ya, AADI, Indika sama Bumi ya. Ya, Arutmin. Itu 3 yang berdasarkan rumor itu nggak kedampak. Ya mungkin teman-teman yang nonton itu mikir, tadi kan nikel long termnya bagus, batu bara long termnya gimana? Long termnya bukannya nggak bagus. What do you think? Batu bara kan kita ngomongin energi ya. Rasanya kalau kita lihat komposisi sumber energi sekarang di dunia tuh mungkin batu bara masih eksis. Ya. Kenapa? Kayak ya murah, gampang diproduksinya, ya banyak lah. Ya kalau teman-teman mikir, emang batu bara tuh jualan apa sih? Sebenarnya simple. It's a cheap source of energy. Ujung-ujung apa? Cheap energy. Itu kan value yang ditawarkan oleh batu bara. Ya, yang dimana belum tentu dimiliki sama sumber energi lain. Misalnya kita bandingin batu bara sama geothermal atau batu bara sama pembangkit listrik tenaga air. Sama-sama jualan energi, tapi apa yang menguntungkan batu bara? Why? We are still using coal. Ujung-ujung apa? Cheap energy. Ini adalah intrinsic value yang dimiliki sama batu bara yang belum tentu dimiliki sama komoditas-komoditas lain atau sumber energi lain. Makanya ketika harga batu baranya nggak terlalu tinggi, ya otomatis orang pasti akan tergoda. Aduh, ujung-ujungnya outputnya sama-sama energi, tapi it's way cheaper gitu kan. Jadi I think it's impossible untuk kita bisa transisi dalam waktu dekat juga. So ujung-ujung tuh batu bara, selama dia masih memberikan value cheap energy, it's very hard untuk diabaikan. Harus saya 5-10 tahun ke depan it's very hard lah. Mungkin, karena cheap energy tuh ada kaitannya mungkin sama kekuatan suatu negara ya. Misalkan kita ngomongin China lah. China kan masih heavy on coal gitu ya. Mereka bisa produksi energi dengan murah, biaya produksi dia bisa murah, dia bisa produksi dengan mungkin lebih murah dari negara lain ya. Ya itu kan jadi kekuatan dia sebagai negara dibandingkan negara lain gitu. Ya. Dan kalau kita lihat memang salah satu fokus Indonesia sekarang kan adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Di mana energi itu lagi dibus gila-gilaan supaya apa? Supaya memang Indonesia bisa menjadi negara yang I would say lebih independen gitu terhadap energi dan juga pangannya. Oke, baik lagi kalau kita ngomongin batu bara, kalau memang data yang leak ini beneran nih jauh. Tadi kan kita udah bahas 3 emiten nih. Ada ADI, ada Bumi, ada Indi. Paling suka yang mana jauh? Ini berarti kita ngomongin valuasi. Ya. All in ya. Iya. Kalau kita ngomongin paling suka yang mana, tentu gue suka yang valuasinya paling menarik. Ya. Ada berarti kalau kita lihat nih sekarang ya, per hari ini video di syuting ya, itu berarti AADI. Ya kalau Bumi kan memang masih cukup premium. Indika juga kurang lebih seperti itu. Jadi kalau gue boleh pilih ya gue pilih AADI. Kenapa? Karena valuasinya paling murah. Ya. Tapi apakah valuasi yang murah dijustifikasi dengan kinerjanya juga? Nah teman-teman kalau mau tahu, valuasi AADI kan sekilas kelihatan murah. Tapi kinerjanya gimana? Key variable pada hit nggak? Cadangannya masih banyak nggak? Keuntungannya gimana? Itu semua udah kita bahas di Tinggis juga. Ya, kita nggak bakal sebut di sini. Teman-teman kalau penasaran juga bisa klik di link bio ya, join free trial kita ya. Barangkali free trialnya kebetulan ada yang kita ubah barangkali. Ya. So I think that's it ya. Sedikit konteks mengenai RKB. Sekali lagi ini baru wacana. We'll see ke depannya gimana. Menurut lu jauh, itu fix gak sih? Kalau menurut gua, ya memang gak ada data sih ya. Maksudnya I have no source juga. Dugaan lah ya. Dugaan ya. Mungkin ya ini anyway disclaimer ini hanya opini ya. Kita ngomongin batu bara dulu deh. Menurut gue angkanya nggak least likely seperti itu. Least likely menurut gue karena terlalu belak-belakan gitu ya. Terlalu belak-belakan. Tapi mungkin menurut gue akan ada yang lebih diuntungkan, ada yang kurang begitu diuntungkan. Tapi yang lebih diuntungkan rasanya nggak di-cut sama sekali. Itu menurut gue. Kalau menurut gue kayaknya kalau kita yang lihat di berkas itu ya, itu kan ada 3 doang, sisanya tuh di-cut lumayan ekstrim. Ada yang sampai turun 50% ya, 30% ya. Jadi kita tahu batu bara ini kadang bukan bisnis yang kuat juga, banyak yang main leverage gitu. Nah kalau produksi bisa sampai di-cut sampai 50%, itu kan kasihan juga. Maunya kan dia udah invest untuk infrastrukturnya segala macam, tiba-tiba karena cuma izinnya itu nggak bisa jualan diturunin 50% kan itu cukup sakit gitu ya bagi operator gitu. Jadi tetap at the end yang paling penting despite ini kan hal yang kita nggak bisa kontrol adalah find a good company with low leverage yang bisa bertahan di kondisi sulit, dan one day ketika batu bara harganya naik atau harga komoditas lagi spike,
they can seize the opportunity juga. Jadi pentingnya baik lagi, kalau kita sebagai investor always cari yang valuasinya murah dengan margin of safety yang besar. Supaya apa? Supaya amit-amit ada kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita, which it most of the time pasti ada, tinggal seberapa signifikan kan. Ya kita masih bisa diselamatkan oleh margin of safety yang besar. Itu udah berkali-kali dari perjalanan investasi gue ya, itu banyak banget terselamatkan karena beli di margin of safety yang besar. Beberapa kali kita analisa tesis yang nggak benar-benar sama, tapi at the end masih bisa keluar dengan nggak rugi, bahkan masih untung-untung tipis gitu kan. Nah, itu sih. Jadi baik lagi teman-teman juga mungkin kalau yang memang udah jointing lama, udah sering nontonin YouTube kita, jangan membuat keputusan tergesa-gesa. Jangan cuman karena RKB ini nggak turun langsung HK semua, ya jangan seperti itu juga. At the end kembali lagi kalibrasiin kinerjanya gimana, valuasinya gimana untuk kedua perusahaan di sektor nikel dan juga sektor batu bara ya. Tapi despite ada perubahan RKB pun, I would say ini dua perusahaan yang memang sektornya masih menarik juga dan banyak peluang yang bisa didapatkan dari kedua sektor ini. Ya. Oke, semoga video ini bisa membantu ya teman-teman yang lagi pelajarin sektor nikel, yang lagi mau tahu konteksnya RKB batubara kenapa hype banget, kenapa rame banget. Ya semoga video ini bisa bermanfaat. Teman-teman jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Coba tulis kira-kira sektor apa lagi atau emiten apa yang mau kita bahas bareng-bareng. Thank you teman-teman. See you di next video. Bye-bye. Bye.